Ya, kualitas udara Jakarta memang selalu menempati ranking terburuk di dunia dan tak heran kini warga Jakarta banyak yang terserang penyakit ispa. Lalu bagaimana respon warga Jakarta? Sudah ada rekan kami, Adia Anwari yang kemudian akan mengabarkannya langsung dari Jakarta. Selamat siang Adia, bagaimana tanggapan warga mengenai cuaca polusi buruk di Jakarta? Silakan. Baik, selamat siang Vena dan juga Ken Ane. Memang Jakarta ini memasuki peringkat nomor 1 dengan kualitas udara terburuk sedunia, di mana ini mengalahkan kota-kota besar lain seperti Johannesburg di Afrika Selatan dan juga Doha di Qatar, di mana memang menurut informasi dari laman resmi Air Quality Index ini Jakarta memiliki peringkat 179 di per jam 12 yang tadi, yang artinya ini masuk dalam kategori tidak sehat. Memang ada beberapa kategori di mana 0 sampai 50 itu termasuk yang sehat, dan Jakarta ini sudah melampaui batas tidak sehat di kategori, maksud kami di Air Quality Index. Nah, untuk itu saya akan mencoba menanyai beberapa warga DKI Jakarta mengenai pendapatnya tentang peringkat 1 Jakarta sebagai kota dengan udara terburuk sedunia. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Mary. Mbak Mary, kan Jakarta ini sudah menjadi kota peringkat 1 udara terburuk sedunia. Pendapat Mbak seperti apa nih, Mbak? Pendapat saya Jakarta akhir-akhir ini sih saya rasakan itu waktu udah lama itu saya pernah sakit kepala gitu, terus juga udaranya emang nggak baik sih buat saya. Berarti terganggu ya, Mbak, masalah kesehatan itu? Iya, betul. Sehari-hari Mbak menggunakan masker nggak untuk berkegiatan? Iya, saya masih menggunakan masker. Nah, mendengar hal ini, kira-kira Mbak akan lebih melindungi diri atau seperti apa nih karena kualitas udara yang makin buruk? Ya melindungi diri, terus juga kayaknya emang udara di luar tuh emang nggak sehat, jadi emang harus pakai masker terus, Mbak. Gitu. Tapi Mbak merasakan perubahan nggak sih, Mbak? Misalnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun ini tuh ada perubahan lebih buruk atau sama saja, Mbak, yang Mbak rasakan? Yang saya rasakan itu ada perubahan, apalagi kan masa-masa COVID, orang pada karantina waktu itu kan masa orang nggak keluar, jadi pas semenjak udah nggak COVID, jadi polusi tuh kayak makin banyak, makin kotor gitu, Mbak. Jadi pokoknya waktu itu pernah saya rasakan itu benar sakit kepala banget gitu. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak Mary atas pendapatannya. Pemirsa, saya akan mencoba menanya salah satu warga lagi yang soal kualitas udara Jakarta. Halo Mas, selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Dengan Mas siapa Mas? Mas Ferry. Mas Ferry, tahu nggak kalau kualitas udara Jakarta ini sudah mencapai ranking 1 terburuk di dunia? Oh ya, saya ngelihat beritanya. Kerasa terganggu nggak sih Mas dengan kualitas udara Jakarta sekarang nih? Oh, untuk ngerasa terganggu, iya saya sangat terganggu. Apalagi kan saya tuh kan memakai kendaraan motor ya. Itu pagi-pagi itu kita batuk-batuk sih sampai kantor. Terus sesak napas juga kadang. Ya seperti itu sih. Ada merasa perubahan nggak sih Mas dari tahun lalu hingga tahun ini? Apakah biasa saja ataukah Mas memang merasakan adanya perubahan kualitas udara? Oh, kalau ngerasa perubahan sih ada. Waktu di zaman corona tuh kan orang-orang kan nggak keluar rumah ya. Orang-orang itu pada di karantina tuh. Nah, kalau untuk sekarang ini, sekarang kan udah new normal lagi ya. Jadi populasi ininya ke udara yang memburuk itu jadi kayak makin tinggi lagi kalau buat sekarang ini. Kira-kira Mas sudah mengetahui hal ini, apakah kedepannya akan lebih melindungi diri lagi dari polusi udara atau seperti apa Mas? Kalau untuk sekarang ini saya lebih melindungi diri, kayak sekarang lebih pakai masker sih kalau buat keluar ya kan. Apalagi kan kendaraan-kendaraan itu banyak yang berasap juga kan. Ya itu sih. Terakhir Mas, menurut Mas nih pemerintah ada saran nggak sih Mas untuk pemerintah untuk apa yang bisa dilakukan dalam menanggulangi buruknya kualitas udara di Jakarta? Kalau untuk sarannya mungkin pemerintah itu membangun ruang terbuka hijau sih, kayak tanaman-tanaman itu kan bisa merubah udara yang tadinya banyak polusi itu jadi lebih bagus lagi udaranya karena tumbuhan-tumbuhan yang dibangun sama Pemprov gitu. Oke, siap. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Ya, Vena dan juga Kenana, berikut merupakan pendapat dari beberapa warga DKI Jakarta mengenai buruknya kualitas udara di DKI Jakarta. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Adia Anwari sudah membantu bertanya-tanya kepada warga yang ternyata banyak yang cukup terdampak ya akibat polusi udara yang terjadi khususnya di ibu kota Jakarta. Betul.